Wah, silahkan. Kita beruntung sekali langsung dijelaskan nih. Sama seperti penciptaan manusia yang dari tanah dan juga dari air. Itu di mix, dicampur. Menghafal Al-Quran itu kebanyakan masih orang-orang pintar dalam materi ilmiah juga seperti itu. Ilmu-ilmu itu menjadi lebih mudah. Karena pengetahuan saya kapasitas otak manusia itu wow ya besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa IBB University, kembali lagi dengan saya Satria Hanggoro di podcast santai sore hari ini ya. Nah, di podcast kali ini saya akan mengambil tema atau mengambil permasalahan tentang Miracle of Al-Quran. Sungguh luar biasa sekali tema kita pada hari ini. Nah, tapi di sini saya nggak sendiri dong. Saya ada sobat kita yang menjadi teman bincang pada sore hari ini. Boleh diperkenalkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Bin Hazami. Iya. Nah, ini teman kita Hazami ya. Jadi bakalan menjadi teman bincang kita pada sore hari ini. Sebelum ke situ juga ada nih berita di IPB yang baru panas-panasnya atau baru jadi hingar-bingar di Institut Pertanian Bogor ini ya. Itu tuh masalah tentang saudara kita yang menjadi mu'alaf. Awalnya ceritanya sih itu tuh dia mimpi, lalu dia pinjam Quran temennya, mensinkronisasikan mimpi dia dan juga Al-Quran, yang ternyata itu apa yang tertulis di Al-Quran itu sama dengan apa yang ada di mimpinya dia. Nah, menurut sahabat kita Hazami gimana nih? Kalau menurut pandangan saya dari cerita tersebut, saya juga jujur baru dengar cerita tersebut. Nah, itu kayak menunjukkan gak sih bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini sayang kepada umat-umatnya. Dia kayak ngasih tanda ke umatnya itu lewat sebuah mimpi. Dari mimpinya itu menunjukkan bahwasannya kebenaran-kebenaran yang ada di Al-Quran, yang ada di mimpinya sama persis apa yang tertera pada Al-Quran. Itu mungkin Allah Subhanahu Wa Taala bertujuan agar hambanya itu yang tadi bermimpi, agar imannya dan Islamnya ini ketakwaannya meningkat dan lebih mendekatkan dirinya lagi kepada Allah. Bahkan nih ngomong-ngomong tentang Al-Quran, Al-Quran sendiri ini banyak mengungkap fakta-fakta menarik, bahkan yang mana dibuktikan dalam ilmu sains modern. Padahal Al-Quran sendiri turunnya jauh lebih awal daripada ilmu itu ditemukan. Nah, berarti benar-benar bahkan ilmu sains yang benar-benar pada saat ini kebanyakan dipercaya oleh masyarakat luas itu bahkan menjadi dari sumber ada di Al-Quran juga. Nah, Hazam bisa kasih contoh nggak sih apa itu ilmu modern sekarang yang juga tertera di Al-Quran? Boleh deh. Contohnya ada di satu kayak penciptaan manusia ya. Penciptaan manusia ini di Al-Quran itu tertera secara detail dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, dari yang awalnya manusia diciptakan dari tanah sampai menjadi manusia seutuhnya. Saya izin membacakan ayatnya. Wah, silahkan. Kita beruntung sekali langsung dijelaskan nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia itu yang awalnya diciptakan dari tanah. Itu dari walaupun hal insana min sulalatin min tin, bahwasanya kami telah menciptakan manusia itu dari bumi atau dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Pada ayat 13-nya bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dari air yang lengket atau yang biasa kita kenal itu dari air mani, kemudian yang disimpan di dalam rahim seorang ibu. Kemudian dijelaskan lagi agak panjang di ayat 14, cuma kalau pada nutfatan alaqatan, dan menjadikan air yang lengket itu menjadi daging.
Kemudian dari daging itu dijadikan tulang berulang. Kemudian dari tulang berulang itu dilapisi lagi oleh daging, dan kemudian setelah dilapisi daging terciptalah sebuah makhluk yang sempurna atau manusia seutuhnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Allah itu adalah pencipta terbaik. Nah, dari ayat tersebut telah dibuktikan penciptaan Al-Quran secara detail, yang mana secara ilmu sains pun juga dibuktikan bahwasanya penciptaan manusia yang terdapat darah di dalamnya, terdapat tulang yang dibungkus daging, itu sama persis seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya yang ada di Al-Quran ini turun jauh lebih dulu ketimbang ilmu sains yang ditemukan oleh manusia, gitu. Tabarakallah sekali ya, benar-benar penjelasan yang di Al-Quran itu sedetail itu. Namun juga yang ilmuwan sampaikan pun juga sinkron antara yang tertera di Al-Quran dan juga apa yang dikemukakan oleh ilmuwan sendiri. Nah, tapi sepengetahuan saya nih ya, sepengetahuan saya itu tuh di Al-Quran itu ada 2 dalil. Yang pertama itu menjelaskan tentang penciptaan manusia dari air. Namun satunya lagi itu menjelaskan bahwa penciptaan manusia itu dari tanah. Nah, itu bagaimana? Apakah itu saling bertolak belakang atau bagaimana? Untuk persoalan seperti ini sebenarnya sudah banyak yang mempertanyakan kayak 2 ayat ini kontradiksi gitu ya. Iya, benar sekali. Ya, sebenarnya bukan hanya 2 ayat, banyak, lebih dari 2 ayat. Ada dalam surat Toha ayat 55 dan surat Al-Mu'minun yang tadi saya bacakan ayat 12 itu menunjukkan bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah. Dan ada pula dalam surat Al-Anbiya ayat 30 kalau nggak salah, dan surat Al-Furqan ayat 54 itu menjelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan dari air. Kita bisa sambungkan ke secara logika ya. Seperti halnya kita meminum sebuah teh misalkan. Teh yang hangat dalam sebuah cangkir itu tidak akan terbentuk jika hanya ada komposisi air saja, ataupun hanya dengan daun tehnya saja. Benar. Jika kita ingin menjadikan teh itu secara utuh, kita membutuhkan airnya dan kita membutuhkan daun tehnya. Dicampurkan baru menjadi air teh yang kita mau. Nah, sama seperti penciptaan manusia yang dari tanah dan juga dari air. Itu dimix, dicampur. Nah, komposisi di apa? Ya, intinya dicampur untuk menjadi manusia seutuhnya. Wah, berarti teman-teman IPB Universitas sekalian, itu sebenarnya bukan sebuah kontradiksi, namun adalah pelengkap. Jadi saling melengkapi satu ayat dengan ayat yang lainnya tadi, yang benar sekali. Nah, kalau ngomong-ngomong ini tadi kan kita dengar udah membacakan Al-Quran kayak gitu, sudah bicara tentang dalil. Saya sedikit ingin tanya, banyak juga di luar sana itu pertanyaan mengenai penghafal Al-Quran. Oh, yeah. Nah, dalam menghafal Al-Quran ini sekarang tuh banyak sekali kemudahan atau gimana ya, bahkan sekarang tuh ada jalur masuk university yang menggunakan jalur penghafal Al-Quran kayak gitu. Nah, sebagai santri nih, itu tuh bagaimana sih pendapat Hazami sendiri? Apakah katanya ya banyak juga yang bilang kalau penghafal Al-Quran itu kebanyakan pasti orang-orang pintar dalam materi ilmiah juga seperti itu. Mungkin saya bakal notice di kata terakhir ya. Yang penghafal Al-Quran ini adalah orang-orang pintar. Nah, secara otak manusia ini itu bisa diasah. Ya. Dari nggak ada orang bodoh itu bisa menjadi pintar kalau otaknya bisa diasah setiap hari. Dan kebanyakan dari peristiwa saya sendiri, dari pengalaman saya mantan santri 4 tahun waktu itu, dari 1 SMP sampai kelas 1 SMA. Itu di pondok saya bukan hanya belajar tentang agama, yang belajar tentang fikih, usul fiqh, akidah dan lainnya, tapi kita juga belajar pelajaran umum seperti fisika, kimia, dan biologi. Nah, di situ kayak ini 2 ilmu yang bertolak belakang, yang berbeda. Ya, ilmu yang berbeda, bukan bertolak belakang, yang berbeda. Tapi kita jalankan secara bersamaan. Benar. Dan juga ada Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan itu memang kebanyakan para santri-santri yang menjaga interaksinya dekat dengan Al-Quran itu lebih unggul di keduanya, baik di ilmu agamanya dan baik di ilmu umumnya. Itu lebih unggul. Kenapa? Kalau menurut saya karena dengan interaksi kita kepada Al-Quran, apalagi kita sering membacanya, sering menghafalnya, itu meningkatkan kualitas otak kita. Jadi otak kita sering bekerja, jadi keasah setiap hari. Jadi untuk menangkap ilmu-ilmu itu menjadi lebih mudah. Karena sepengetahuan saya kapasitas otak manusia itu wow ya besar. Benar. Berarti itu jangan menjauhi Al-Quran yang sungguh istimewa, karena mungkin hidayah Allah ada di sini. Nah, sebagai akhir mungkin ya ini, apa sih tips and tricks nih sebagai mantan santri ya itu tuh untuk menghafal Al-Quran itu bagaimana? Nah, kalau tips dari saya, jujur waktu itu saya tahun pertama itu
sempat kesusahan untuk menghafal Al-Quran. Itu sampai saya nanya-nanya ke teman-teman saya gimana sih tips untuk menghafal Al-Quran. Ada yang coba aja nih kamu nih diulang-ulang bacanya sampai 10 kali bahkan puluhan kali. Bahkan yang diriwayatkan oleh Nabi yang dianjurkan itu kita mengulang sampai 40 kali, tapi kebanyakan sudah mulai jenuh Benar. sebanyak itu. Nah, kalau tips dari saya, semua orang pasti mempunyai caranya masing-masing. Kalau cara saya waktu itu karena alhamdulillah juga saya belajar di pondok itu menggunakan bahasa Arab dan Al-Quran ini juga menggunakan bahasa Arab. Jadi metode saya dalam menghafal Al-Quran adalah dengan pemahamannya juga. Jadi selain saya membaca Arabnya, saya juga membaca dengan artinya. Saya memahami makna Quran tersebut. Walaupun juga 100% paham gitu. Iya. Intinya ada ya kesenggol-senggol dikit lah. Itu aku lebih melekat. Bahkan kita sambil kayak ngebayangin loh data ayatnya itu di mana gitu. Benar. Berarti itu jangan pakailah tips ini tadi yang mungkin bagi yang bisa. Terima kasih udah jadi teman bincang kita. Bisa juga untuk sepatah dua kata untuk teman-teman. Untuk sepatah dua kata untuk teman-teman ya. Untuk teman-teman semua khususnya mahasiswa IPB University, saya memberikan pesan untuk tetap menjaga interaksi kita terhadap Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa memudahkan kita juga dalam mengurus hal dunia dan juga akhirat. Ya. Nah, terima kasih untuk teman-teman IPB University. Terima kasih untuk yang sudah melihat. Sekian dari saya dan juga Hazami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.